Suka tidak suka, tentu saja Pak Prabowo butuh masukan dari Pak Jokowi. Gambaran yang bakalan masuk adalah orang-orang yang dekat dengan Prabowo dan menjadi tim pemenangannya. Saya melihat berani atau tidak Pak Prabowo menghadirkan menteri-menteri profesional yang memang penilaiannya adalah layak. Halo Tribuners, program Tribuners on Focus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo terlihat beberapa kali bertemu jelang masa transisi pemerintahan keduanya. Bahkan terbaru Prabowo Subianto datang langsung ke Solo, Jawa Tengah untuk bertamu ke rumah Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan keduanya ini berlangsung di tengah isu dua petinggi publik ini tak lagi akur dan hubungannya dikabarkan mulai renggang. Lantas bagaimana kemudian membaca dua kali pertemuan Prabowo dan Jokowi ini? Akankah urusan Menteri Prabowo di era kabinet mendatang juga didiskusikan dalam pertemuan kali ini? Saya akan membahasnya. Tribunar sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, pengamat politik Citra Institute. Ada Bang Efriza. Bang Efriza, selamat datang, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak Mbak Nila Irda dan Tribun on Focus dan Tribuners atas waktu siang hari ini. Ya, terima kasih juga Bang Efriza menyempatkan waktunya kembali berdiskusi terkait dinamika politik di tanah air ini yang juga baru saja berlangsung adalah pertemuan antara dua tokoh penting publik begitu ya Bang ya, Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo. Dua kali kalau kita bisa melihat pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto ini jelang masa transisi pemerintahan. Bang Efriza sebagai pengantar, bagaimana melihat adanya pertemuan Prabowo Jokowi ini? Iya, dari pertemuan antara presiden terpilih dengan presiden yang masih menjabat, yang pertama kita melihat ini adalah bentuk transisi pemerintahan yang berhasil, yang menunjukkan etika bangsa Indonesia, etika kerjasama, tenggang rasa, toleransi, itu terbangun di dalamnya. Yang kedua, ini menunjukkan program keberlanjutan menjadi suatu hal yang sangat prinsipil, bahkan ini adalah seperti dikatakan oleh Pak Hasim, ini Presiden terpilih Prabowo melakukan ataupun merupakan representasi dari dalam tanda kutip sebagai presiden tahap kedua dari Pak Jokowi. Artinya, di antara keduanya memang seorang tokoh nasional, kedua-duanya memang saling mensupport, saling menghargai, menghormati, dan sisi yang lain mereka sama-sama menunjukkan sebuah niat baik dan keteguhan hati di antara mereka. Dan yang ketiga, kita melihat isu ketidakakuran ini karena narasinya adalah jelas menjelang Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan. Dan tentu saja narasi-narasi liar di luar pasti besar dan pasti membawa berita-berita yang menunjukkan sentimen negatif antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo. Berikutnya juga kita bisa menganggap pertemuan ini menunjukkan sebuah bentuk bahwa politik kita secara hukum maupun secara legitimasi rakyat dengan 58,8% ini menunjukkan sebuah bukti nyata sudah selesai. Karena PT UN kemarin diundur 24 Oktober dengan narasi bahwa Gibran tidak akan dilantik. Sementara pertemuan di Solo jelas bukan hanya Prabowo dan Jokowi semata, itu pertemuan pertama. Yang kedua sudah ada Gibran. Dan ini tentu menjadi sebuah bentuk nyata apa yang dikatakan oleh Prabowo selain menghargai Pak Jokowi, selain mau melanjutkan kebijakannya, dan yang ketiga adalah
bukti nyata menteri-menteri Jokowi nanti akan digunakan, diberdayakan oleh Pak Prabowo. Dengan narasi pertemuan tersebut, artinya ada narasi yang saling membutuhkan, yang saling memberikan sebuah analisa atau gambaran kira-kira kalau Menteri A digunakan layak atau tidak. Kira-kira bagaimana situasinya dan bagaimana pandangan dari Pak Jokowi. Dan ini saya melihat sudah jelas, pasti Pak Jokowi terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses penentuan menteri. Utamanya adalah menteri yang akan kembali menjabat di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Dan jelas Gibran pun sudah menyatakan ia ikut terlibat dan sudah 100% kalau katanya Gibran sudah siap nama-namanya dan sudah mulai dibahas. Seperti itu Mbak pendahuluannya. Oke, artinya meskipun dari statement pihak Prabowo Subianto ini mengatakan pertemuannya berlangsung ringan dan hanya membahas bagaimana soal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang, begitu ya, Bang Efriza. Kalau dari analisa Bang Efriza sudah pasti diantaranya juga ada diskusi bagaimana menteri-menteri nantinya yang akan diajak oleh Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang dan dibahas dengan Presiden Jokowi, Bang. Iya, kalau ditanya bahwa pertemuan itu adalah pertemuan ringan, jelas ini kalau berbicara pertemuan di Solo. Hmm, Tapi kalau pertemuan sebelumnya itu 2 jam lebih dan ya. pertemuan itu intim di antara keduanya. Bahkan Pak Prabowo pun menyatakan untuk bangsa Indonesia, untuk keutuhan negara dan untuk NKRI. Yang dibicarakan adalah politik nasional negara, politik dinamis dari negara. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah narasi. Suka tidak suka, tentu saja Pak Prabowo butuh masukan dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi memberikan masukan kepada Pak Prabowo. Jadi sifatnya ini bisa terjadi mengalir begitu saja di antara keduanya. Karena sudah terlihat sekali di publik bagaimana mereka saling menyanjung, mereka saling mengungkapkan perasaan mereka, kebanggaan mereka, dan bahkan Pak Prabowo sampai bilang bahwa Pak Jokowi pandai dalam memilih pemimpin untuk menjadi menteri dan ia akan memilih kembali dengan tanpa melihat identitas atau berdasarkan politik identitas, tapi lebih kepada sebuah kebutuhan. Dan ini adalah gambaran nyata bagaimana perpolitikan itu dinamis, tapi tentu tidak bisa dilepaskan. Pertemuan itu tidak bisa serta-merta kita artikan tidak ada membicarakan soal menteri. Minimal adalah pasti prosesnya itu sudah sejauh mana. Atau kira-kira dalam proses ini langkahnya apa saja yang mau dilakukan. Minimal pembicaraan itu pasti ada. Walaupun soal nama-namanya hak prerogatif dari Pak Prabowo. Mhm. Oke, kalau dari analisa Bang Efriza sendiri, ini kan punya deretan menteri-menteri era Joko Widodo yang kinerjanya juga mumpuni begitu ya, Bang Efriza dan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan melihat langsung lah bagaimana kemudian menteri-menteri Presiden Jokowi pada masanya. Akankah kemudian ada nama-nama menteri era Jokowi yang masih berpotensi atau direkomendasikan untuk bisa masuk nantinya ke Kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang? Iya, kalau ditanya apakah ada nama-namanya, tentu dari Tribun pun sudah memberitakan ada sekitar 15 nama punya kans besar untuk masuk ke sana. Dan yang pertama tentu yang paling besar, dan ini saya sering katakan, siapapun presidennya, Menteri Keuangan seringkali tidak bisa dilepaskan, tidak bisa diabaikan adalah Sri Mulyani. Ya. Dan ini adalah sosok profesional yang memang sangat tangguh untuk mengawal ekonomi kita, mengawal anggaran negara kita, meskipun dihujat liberal dan tidak disukai dan segala macam. Tapi kalau melihat dari era SBY, kemudian era Pak Jokowi, tentu ini adalah hal yang prinsipil, yang Pak Prabowo tidak bisa untuk mengabaikannya. Bisa jadi memang
awalnya tidak dipilih. Tapi pas reshuffle bisa jadi dipilih oleh Pak Prabowo. Dan itu yang pernah terjadi masuknya Ibu Sri Mulyani. Yang kedua, kalau saya melihat, tentu gambaran yang bakalan masuk adalah orang-orang yang dekat dengan Prabowo dan menjadi tim pemenangannya atau berada di dalamnya. Seperti Pak Ruslan, kemudian ada Erick Thohir, kemudian juga jangan lupakan ada menteri-menteri yang merupakan dari partai politik, yaitu Erlangga misalnya, Bahlil, kemudian juga ada menteri pemuda maupun menteri-menteri yang baru diangkat oleh Pak Jokowi maupun wakil menteri yang diangkat oleh Pak Jokowi bisa jadi memang akan diplot kembali. Karena pergantian itu adalah jelas dibutuhkan oleh Pak Prabowo dan diberikan jalan transisi oleh Pak Jokowi. Jadi rasa-rasanya kalau dia hanya mengemban sekitar tidak sampai 1 tahun, rasa-rasanya tidak memungkinkan. Kecenderungan terbesar ada seperti Saifullah Yusuf. Itu tentu bisa jadi masuk dalam perhitungan. Kemudian Azwar Anas, ini tergantung bagaimana dengan posisi PDI Perjuangan. Namun kalau melihat kiprahnya bisa. Dan kemudian dari orang-orang yang terdekat dari Gerindra yang merupakan wamen ataupun yang pernah dilantik oleh Pak Jokowi sebelumnya. Nah, hal-hal ini tentu menjadi narasi yang layak untuk diperhitungkan. Tapi sekali lagi, yang sering diabaikan adalah bagaimana dengan menteri profesional. Ya. Nah, ini yang saya melihat berani atau tidak Pak Prabowo menghadirkan menteri-menteri profesional yang memang penilaiannya adalah layak. Contoh, Ibu Retno, Menteri Luar Negeri. Apakah ia tidak layak? Saya rasa ia layak. Tapi pertanyaannya, dia punya afiliasi partai, atau dia punya sentuhan dengan partai, atau dia punya kedekatan dengan partai politik, seperti dari keluarganya atau jaringannya. Kalau tidak punya, sayang sekali. Ia punya potensi, ia baik, dan ia diperhitungkan, tapi lagi-lagi tersingkirkan hanya karena yang dicari adalah menteri era Jokowi yang merupakan partai politik atau menteri era Jokowi yang merupakan unsur dari kedekatan dengan Prabowo sebagai tim ses. Kalau seperti itu namanya bukan memilih menteri dari Presiden Joko Widodo, tapi memang karena bagian dari partai politik. Memang karena partai politiklah yang mengajukan. Jadi narasi ini sedikit saya berikan garis supaya terang benderang. Apakah Prabowo ini mengambil menteri-menterinya Jokowi ada menteri profesional atau jangan-jangan hanya menteri yang memang sudah diplot oleh partai politiknya. Kalau sudah diplot oleh partai politiknya dia melanjutkan, itu artinya bukan berdasarkan kehebatannya atau berdasarkan penilaian kapabilitas dan kapasitasnya dari kepuasan masyarakat. Tapi memang ini adalah subjektif partai dan ini adalah bagian dari partai yang mendorong nama-nama dan kemudian dipilih oleh Pak Prabowo. Hanya unsur itu saja. Dan kalau hanya unsur itu saja namanya menteri-menteri era Jokowi digunakan, tapi dengan tanda kutip bukan menteri profesional, bukan menteri tanpa afiliasi partai, bukan menteri yang benar-benar Pak Prabowo mengetahui kinerjanya memang baik, memuaskan masyarakat. Dan kalau seperti itu, narasinya tentu berbeda. Dan ini yang perlu didudukan. Contoh paling mudah saja. Apakah Prabowo ini berani mengambil Menteri Sri Mulyani kembali? Karena
Banyak narasi di luar yang menyatakan Sri Mulyani dengan Pak Prabowo tidak bisa beriringan, tidak bisa bersama. Pertanyaannya, kalau tidak bisa beriringan, tidak bisa bersama, sementara bagi publik Sri Mulyani dianggap tangguh, dianggap berhasil, lalu bagaimana kriteria Prabowo? Kalau cuma like dislike, ya artinya serahkan saja kepada partai politik, tidak usah dibawa narasi hanya atau narasi bahwa yang dipilih adalah melanjutkan pemerintahan Jokowi kepada Prabowo. Tapi ini adalah hanya menteri-menteri dari partai politik yang ditaruh kembali oleh Prabowo atau menteri-menteri yang memang berafiliasi atau menjadi tim sesnya Prabowo. Kalau seperti itu, narasinya adalah ini yang disebut dengan hutang budi atau ini yang disebut memang rekomendasi dari partai politik. Oke, jadi yang dilihat nanti apabila memang masuk begitu ya, Bang Efriza, menteri-menteri di era Jokowi ini juga pasti latar belakangnya juga bisa dilihat. Apakah memang nanti yang dipilih adalah menteri dari partai atau menteri yang murni profesional untuk bisa membantu Presiden Prabowo Subianto atau Presiden terpilih saat ini untuk bisa menjalankan pemerintahannya 5 tahun mendatang. Bang Efriza, terakhir dari saya, Bang, ini kan yang juga masih menjadi tanda tanya besar. Informasi yang berkembang, PDIP nantinya juga akan masuk kabinet. Sudah ada kursi yang disiapkan untuk PDI Perjuangan begitu ya. Bahkan sampai Mas Gibran juga sudah merespon dan mengatakan bahwa apabila PDIP nanti masuk ke kabinet, ini sudah sepenuhnya keputusan dari seorang Prabowo Subianto. Ini apa artinya, Bang Efriza? Mungkinkah kemudian Prabowo nanti memang mengambil langkah untuk membuat PDIP bisa masuk ke kabinet? Karena yang kita tahu konsolidasi dilakukan berulang kali oleh Prabowo Subianto agar seluruh partai ini bergabung di pemerintahan, Bang. Iya, yang pertama jelas bahwa Pak Prabowo ini narasinya adalah membangun Indonesia. Yang kedua, dia untuk persatuan, kesatuan, dan untuk masyarakat. Namun pertanyaannya adalah, jika PDI Perjuangan dipilih, apakah pemerintahan ini benar-benar bisa tidak adanya oposisi, atau jangan-jangan mirip seperti pemerintahannya Pak Jokowi? Yang dipilih, yang terpilih, yang menang adalah PDI Perjuangan, yang dipilih adalah kadernya, yaitu Pak Jokowi, tapi yang merecoki adalah PDI Perjuangan. Dan jangan sampai dengan merangkul semua menjadi polemik baru atau menjadi blunder nantinya di pemerintahan Pak Prabowo. Apa blundernya? Bisa dua hal sekaligus. Yang pertama, jika tidak ada yang kritis, maka pemerintahan bisa jadi dianggap pemerintahan otoriter atau pemerintahan yang dijalankan sudah menjinakkan legislatif dan partai politik. Yang kedua, jika dirangkul semua, apakah bisa semuanya ini damai? Semuanya ini tidak beriak. Jangan-jangan masuknya PDI Perjuangan malah menimbulkan riak nanti dari Nasdem, PKB, PKS, ataupun yang lainnya. Dan jangan melupakan bagaimana kegagalan dari Partai Demokrat, SBY, saat melakukan koalisi besar, besar-besaran, sampai membentuk Setgab, malah yang terjadi sekretariat gabungan itu yang terjadi adalah kasus Senturi yang benar-benar merupakan noda hitam bagi Pak SBY, walaupun catatannya kepada Budiono, tapi tetap yang dikejar adalah eksekutif, yaitu presiden. Dan ini harus benar-benar dijaga sekali oleh Pak Prabowo. Memang kalau dianggap positif, memang positif. Karena ini adalah melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Yang bagaimanapun Pak Jokowi dipilih, terpilih, awal mulanya tentu berembuk dengan PDI Perjuangan, visi misinya sesuai dengan PDI Perjuangan, bahkan BPIP-nya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya napas pemerintahannya Pak Jokowi adalah napas pemerintahan PDI Perjuangan. Dan waktu Gerindra masuk, PDI Perjuangan adalah pemerintahannya, sedangkan yang mendukung besar, yang menjadi kekuatan dari PDI Perjuangan maupun pemerintahannya Pak Jokowi adalah Gerindra. Sekarang pertanyaannya, apakah mau dibalik seperti itu? Jangan sampai nantinya
PDI Perjuangan tetap mitra kritis, dia yang menjadi oposisi, dia yang sangar, dialah yang mendapatkan panggung. Dia juga yang menggigit secara langsung tidak langsung pemerintahan. Dan apa yang terjadi kalau seperti ini? Tentu saja yang terjadi adalah narasi bahwa Prabowo terlalu besar, gemuk, oposisi tidak diadakan, obesitas, malah pemerintahannya rawan digoyang, rawan di parlemen. Dan ini yang pernah terjadi, bagaimana Presiden Jokowi direcoki dengan interpelasi, kemudian dengan hak angket, ataupun yang dilakukan baik oleh PDI Perjuangan maupun oleh partai-partai lain yang dirangkul oleh PDI Perjuangan. Dan kemudian yang berikutnya juga yang perlu kehati-hatian adalah ketika merangkul seluruhnya, kira-kira Azwar Anas yang dibawa, kemudian ada nama satu lagi yang diprioritaskan, apakah benar-benar ia layak? Benar-benar ia memang berdedikasi dan benar-benar ia mendapatkan porsi menteri yang tidak merah. Artinya, tidak mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Bagaimana kalau keinginan Prabowo Azwar Anas tapi yang diajukan oleh PDI Perjuangan beda? Misalnya, yang diajukan oleh PDI Perjuangan adalah dari kader-kadernya yang gagal di pencalekan, seperti misalnya Masinton, Eriko, atau apapun itu. Misalnya, pertanyaannya adalah bagaimana Prabowo berbicara hak prerogatifnya, bagaimana ia menolaknya. Kalau ternyata orang-orang yang diharapkan oleh Prabowo ternyata malah ditolak oleh PDI Perjuangan, dan ini pernah terjadi di pemerintahan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi senang, bahkan tidak lagi nyaman dengan Yasona Lawli, tapi PDI Perjuangan ketika diminta masih membawa nama Yasona Lawli. Dan akhirnya apa? Yasona Lawli menjadi menteri yang sorotan negatif oleh pemerintah, tapi tidak bisa untuk satu kalipun Presiden Jokowi menyatakan ia adalah menteri yang terburuk. Dan ini adalah noda sekali kalau sampai terjadi kembali. Artinya, sebagai hak prerogatif yang sudah dilakukan dengan cara tertutup, yang sudah dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa ia tidak bisa disentuh, ia benar-benar ingin objektif sendiri, ternyata nyata-nyatanya objektivitasnya dikalahkan oleh proposal dari partai yang menyatakan yang diajukan hanya dua nama ini. Kemudian, kalau dua nama ini berbeda, bagaimana menolaknya? Apakah dengan ditolak, PDI Perjuangan tidak akan marah, tidak akan meluapkan menjadi oposisi, atau ia memang sengaja berbeda dengan Prabowo? Dan ini adalah catatan yang penuh dengan tanda tanya. Bagaimana menjinakkan PDI Perjuangan, bagaimana memposisikan hak prerogatif, bagaimana meramu pemerintahan begitu besar yang obesitas, tapi tidak diganggu. Baik, Bang Efriza. Kita nantikan nantinya, berarti ini juga jadi PR besar juga oleh Prabowo Subianto. Jangan sampai salah merangkul partai, begitu ya Bang ya. Karena kalau salah merangkul partai nantinya justru tidak menguntungkan juga bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Kita sama-sama menunggu nanti sembari 20 Oktober sebentar lagi siapa nama-nama yang akan dipilih oleh Prabowo Gibran untuk bisa membantu kinerja pemerintahan 5 tahun mendatang. Seperti itu. Bang Efriza, terima kasih banyak. Luar biasa sekali diskusinya sore hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Bang Efriza, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas, Mbak, dan terima kasih undangannya untuk Ya, terima Tribun kasih. Fokus. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi bersama dengan saya, Tribuners Pengamat Politik Citra Institut, Bang Efriza. Hari ini dalam Tribun Fokus, nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.